Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Jeffrey Antonius Gule. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah, salah satu mata kuliah ekonomi politik, yaitu yang pertemuan pertama, konsep dasar ekonomi politik, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Nuraika Putri. Dan ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Baik, langsung saja. Ekonomi politik merupakan alat untuk mengatur kehidupan sosial maupun ekonomi yang sedang berlangsung. Pengertian ekonomi politik dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian sempit dan luas. Arti sempit ekonomi politik merupakan kajian relasi sosial, terkhusus relasi kekuasaan yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya yang termasuk sumber daya komunikasi. Ekonomi politik dalam arti luas yaitu sebuah kontrol pertahanan kehidupan sosial. Menurut Sugianto, ekonomi politik dalam pengertiannya sebuah studi hubungan sosial, terkhusus hubungan kekuasaan yang saling mendukung produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Pendekatan ekonomi politik masuk dalam ranah paradigma kritis, yaitu teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis dan mempunyai pengaruh terhadap perubahan sosial. Menurut Steinlein dalam Deliarnov 2006-28, ekonomi politik memiliki makna sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Namun ada juga pandangan lain jika ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Hal ini dikemukakan oleh Caporaso dan Levin dalam Deliarnov 2006-8. Menurutnya ekonomi politik memiliki maksud untuk memberikan saran mengenai pengelolaan permasalahan dalam ekonomi kepada penyelenggara negara. Saat ini setidaknya terdapat 3 konsep penting yang ditawarkan Vincent Moscow untuk mengaplikasikan pendekatan ekonomi politik pada kajian komunikasi, yaitu komodifikasi, spasialisasi, strukturalisasi. Pertama, komodifikasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pelaku ekonomi politik dalam merubah segalanya agar dapat dijadikan sebagai alat penghasil keuntungan. Komodifikasi di sini berhubungan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi sebuah komoditas yang memiliki nilai tukar di pasar. Yang kedua, spasialisasi merupakan upaya yang digunakan oleh pelaku ekonomi politik untuk mengatasi jarak dan waktu dengan pemanfaatan teknologi agar dapat memaksimalkan kerja sehingga keuntungan yang didapatkan akan semakin besar. Pada praktik pengelolaan acara pemilihan putra-putri Batik Ningrat Prasojo, pemilik beberapa kali melakukan rapat dengan menggunakan media sosial seperti Zoom Meeting, sehingga ada jarak dan kesenjangan sosial yang terjadi. Spasialisasi dilakukan untuk memberikan jarak sehingga ada kesenjangan antara pemilik dengan pihak yang terlibat. Kemudian untuk strukturisasi merupakan bentuk kelanjutan dari spasialisasi, tetapi lebih kepada pihak yang saling mempengaruhi dalam kegiatan produksi, sehingga menentukan kuasa siapa yang berpengaruh pada saat bekerja. Strukturisasi berhubungan dengan relasi ide antar masyarakat, proses dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturisasi ini seperti ini dapat digambarkan sebagai struktur sosial yang saling ditegakkan oleh para agen sosial, bahkan oleh struktur yang mampu bertindak melayani yang lain. Ekonomi politik adalah suatu disiplin ilmu yang merupakan bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada 2 subdisiplin, ilmu yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi politik merupakan penggabungan antara bidang ekonomi dan politik, menggabungkan 2 fokus yang berbeda. Setidaknya keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap isu-isu sebagai berikut: mengorganisasi dan mengordinasi kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia. Kemudian, kebijakan dalam perekonomian merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, mengingat banyak aspek yang bersangkutan dalam perekonomian, serta banyaknya pelaku perekonomian sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengatur segalanya. Sebab kebijakan dalam perekonomian merupakan hal yang mendasari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian, baik dalam ruang lingkup kecil maupun luas. Hal ini juga tidak luput dari kebijakan terhadap ekonomi politik, termasuk juga dengan kebijakan ekonomi politik pada masa pandemi. Seperti yang diketahui, adanya penyebaran pandemi COVID-19 ini melumpuhkan segala aktivitas di berbagai negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Salah satu aspek yang terdampak oleh adanya pandemi ini ialah perekonomian, di mana COVID-19 ini berdampak pada perlambatan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat mengatur pertumbuhan perekonomian, guna untuk mencegah stabilitas keuangan negara. Pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni melakukan investasi
guna untuk menekan laju perlambatan ekonomi. Baik, demikian presentasi pada pertemuan 1 yang judul konsep dasar ekonomi politik. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.